Soal nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi untuk menggambarkan A. Kekuatan bangsa Indonesia. B. Jiwa bangsa Indonesia. C. Jati diri bangsa Indonesia. D. Rasa cinta tanah air Indonesia. E. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jawaban, E. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Soal nomor 2. Nilai Pancasila harus dapat mengikuti segala bentuk perubahan dan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut menunjukkan wujud nilai Pancasila dari dimensi A. Idealitas. B. Kualitas. C. Kuantitas. D. Fleksibilitas. E. Realitas. Jawaban, D. Fleksibilitas. Soal nomor 3. Sebagai masyarakat Indonesia, seharusnya kita tetap berlaku adil terhadap sesama tanpa membedakan agama, ras, suku dan budaya. Pernyataan tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. E. Kelima. Jawaban, B. Kedua. Soal nomor 4. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Jawaban, D. 4. Soal nomor 5. Hakikat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terbentuk atas A. Semangat nasionalisme. B. Suatu nasib dan cita-cita. C. Kepercayaan bersama. D. Semangat perjuangan. E. Semangat persatuan dan kesatuan. Jawaban, A. Semangat nasionalisme. Soal nomor 6. Presiden memiliki kewenangan membuat perjanjian internasional dengan negara lain dengan mempertimbangkan persetujuan A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dewan Perwakilan Rakyat. C. Mahkamah Agung. D. Menteri Luar Negeri. E. Menteri Dalam Negeri. Jawaban, D. Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 7. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kota dipimpin oleh seorang A. DPRD Kabupaten. B. DPRD Kota. C. Wali Kota. D. Gubernur. E. Bupati. Jawaban, C. Wali Kota. Soal nomor 8. Meskipun mata uang baru telah beredar, tetapi pemerintah belum mencabut beredarnya mata uang lama, oleh karena itu, mata uang lama masih berlaku. Kebijakan pemerintah tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan urusan di bidang A. Pertahanan. B. Keamanan. C. Politik luar negeri. D. Fiskal dan moneter. E. Justisi. Jawaban, D. Fiskal dan moneter. Soal nomor 9. Secara langsung nasionalisme yang diajarkan di Indonesia merujuk pada A. Paham Chauvinisme. B. Paham fragmentarisme. C. Paham eklektif. D. Paham patriotisme. E. Paham kulturalisme. Jawaban, D. Paham patriotisme. Soal nomor 10. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Jawaban, B. 2. Soal nomor 11. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. B. Bersama-sama dan tetap satu jua. C. Berbeda-beda, tetapi satu tujuan. D. Bersama-sama mencapai satu tujuan. E. Berbeda-beda dan berbeda tujuan. Jawaban, A. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Soal nomor 12. Asal semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah dari bahasa A. Jawa. B. Palawa. C. Indonesia. D. Melayu. E. Sunda. Jawaban, A. Jawa. Soal nomor 13. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diundangkan sebagai lambang negara pada A. PP nomor 62 tahun 1951. B. PP nomor 63 tahun 1951.
C. PP nomor 64 tahun 1951. D. PP nomor 65 tahun 1951. E. PP nomor 66 tahun 1951. Jawaban, E. PP nomor 66 tahun 1951. Soal nomor 14. Istilah Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi pada tanggal A. 25 Oktober 1951. B. 26 Oktober 1951. C. 27 Oktober 1951. D. 28 Oktober 1951. E. 29 Oktober 1951. Jawaban, D. 28 Oktober 1951. Soal nomor 15. Unsur-unsur berdirinya negara secara konstitutif adalah A. Rakyat, penduduk, dan wilayah. B. Wilayah, pemerintah dan pengakuan secara de facto. C. Rakyat, pemerintah dan pengakuan secara de facto. D. Rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. E. Rakyat, warga negara dan pemerintah yang berdaulat. Jawaban, D. Rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Soal nomor 16. Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai A. Organisasi politik. B. Organisasi kesusilaan. C. Organisasi integralistik. D. Organisasi kekuasaan. E. Organisasi kemasyarakatan. Jawaban, D. Organisasi kekuasaan. Soal nomor 17. Menurut Aristoteles, pengertian politik adalah A. Upaya untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. B. Pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat. C. Kemahiran dalam bidang kenegaraan. D. Pengambilan keputusan. E. Meliputi seni dan ilmu. Jawaban, D. Pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat. Soal nomor 18. Wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah A. Wilayah lautan suatu negara. B. Lautan bebas yang ada pemiliknya. C. Tempat tinggal suatu masyarakat. D. Lautan milik bersama masyarakat dunia. E. Tempat bekerja perwakilan suatu negara. Jawaban, E. Tempat bekerja perwakilan suatu negara. Soal nomor 19. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada A. Jabatan kepala negara. B. Sistem pemerintahannya. C. Jumlah WUD yang dimiliki. D. Hak untuk mengatur daerahnya, ke dalam. E. Kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat. Jawaban, D. Hak untuk mengatur daerahnya, ke dalam. Soal nomor 20. Salah satu unsur yang membedakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan republik adalah A. Jumlah orang yang memegang kekuasaan. B. Gaya kekuasaan yang dilaksanakan. C. Tujuan kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah. D. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara. E. Pengangkatan masa jabatan kepala negara. Jawaban, E. Pengangkatan masa jabatan kepala negara. Soal nomor 21. Istilah negara hukum yang merupakan isi pokok demokrasi Pancasila tercantum dalam A. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang diamandemen berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. B. Pembukaan UUD 1945. C. Batang tubuh UUD 1945. D. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. E. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Jawaban, A. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang diamandemen berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Soal nomor 22. Berdasarkan aturan peralihan pasal 3 UUD 1945 untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh A. Bupki. B. PPKI. C. NIP. D. BPIP. E. BP MPR. Jawaban, B. PPKI. Soal nomor 23. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah A. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. B. Menonjolkan hak asasi manusia. C. Mengutamakan kebebasan perseorangan.
D. Menganut asas individualistis. E. Merupakan khas orang Timur. Jawaban A. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Soal nomor 24. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia pada saat sekitar peristiwa proklamasi adalah A. Pembentukan kabinet yang pertama. B. Penetapan sistem multipartai. C. Pembentukan KNIP sebagai pengganti MPR. D. Penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. E. Penetapan UUD 1945. Jawaban E. Penetapan UUD 1945. Soal nomor 25. Alat perlengkapan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang bertugas mengatur organisasi dan administrasi PBB adalah A. Dewan Ekonomi dan Sosial. B. Majelis Umum. C. Sekretariat Jenderal. D. Tata Usaha Negara Bangsa-Bangsa. E. Dewan Perwakilan Negara. Jawaban C. Sekretariat Jenderal. Soal nomor 26. Asas Ius Sanguinis merupakan asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan atas A. Sejarah hidupnya. B. Tempat kelahirannya. C. Asal-usul kejadiannya. D. Agama yang dianutnya. E. Asal-usul keturunannya. Jawaban E. Asal-usul keturunannya. Soal nomor 27. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 alinea. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. E. Pertama dan keempat. Jawaban E. Pertama dan keempat. Soal nomor 28. Alasan pemerintah pusat memberi kekuasaan kepada daerah dengan asas tugas pembantuan adalah A. Agar daerah turut serta membantu tugas pemerintah pusat. B. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan daerah. C. Pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerahnya. D. Pemerintah pusat kurang dapat bertanggung jawab atas daerahnya. E. Pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya. Jawaban D. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusannya di daerah. Soal nomor 29. Pengadilan tinggi pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah pengadilan negeri, sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai A. Peradilan istimewa. B. Peradilan KKN. C. Peradilan perkara berat dan lebih berat. D. Peradilan banding dan kasasi. E. Peradilan khusus. Jawaban D. Peradilan banding dan kasasi. Soal nomor 30. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, artinya A. Tegas menentukan sikap dalam pergaulan internasional dan regional. B. Ikut menciptakan perdamaian dunia dalam pergaulan internasional. C. Ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan tidak memihak. D. Bebas dalam pergaulan internasional dan ikut mewujudkan perdamaian dunia. E. Bersikap aktif reaktif dalam pergaulan internasional dan tidak memihak. Jawaban C. Ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan tidak memihak. Soal nomor 31. Yang mendorong berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, adalah A. Munculnya konflik-konflik yang berskala multilateral. B. Tidak adanya institusi yang berfungsi sebagai mediator. C. Ekspansi militer yang semakin meluas dan melibatkan banyak negara. D. Gagalnya pertemuan Presiden Wilson dengan Mussolini dari Italia. E. Gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Jawaban E. Gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Soal nomor 32. Contoh sikap dan perilaku positif yang dilakukan terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan, kecuali A. Menghormati sepenuhnya perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepentingan orang lain. B. Menghindari sikap dan perilaku yang angkuh. C. Sifat damai dan anti kekerasan atas setiap permasalahan dan perbedaan. D. Menaati hukum dan peraturan yang berlaku. E. Mementingkan diri sendiri. Jawaban E. Mementingkan diri sendiri. Soal nomor 33. Wewenang suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai undang-undang serta peraturan yang berlaku disebut A. Kebijakan daerah.
B. Otonomi daerah. C. Administrasi daerah. D. Kekuasaan daerah. E. Pemerintahan daerah. Jawaban, D. Otonomi daerah. Soal nomor 34. Pemimpin pasukan pertempuran Surabaya yang mampu mengobarkan semangat rakyat Indonesia agar tetap semangat melawan penjajah pada 10 November 1946 adalah A. Isdiman. B. Sudirman. C. Soeharto. D. Bung Tomo. E. Soemarto. Jawaban, D. Bung Tomo. Soal nomor 35. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah A. DPR dan MPR. B. Presiden dan DPR. C. DPD dan DPR. D. DPD dan MPR. E. Presiden dan DPRD. Jawaban, B. Presiden dan DPR. Soal nomor 36. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Akan tetapi, setelah diberlakukan, nyatanya masih banyak daerah yang masih tertinggal. Di bawah ini adalah faktor yang menyebabkan daerah tertinggal, kecuali A. SDM dan SDA yang berbeda. B. Tersedianya SDA yang memadai. C. Tidak ada sarana dan prasarana yang memadai. D. Kurangnya potensi sumber daya alam. E. Terjadinya praktik korupsi oleh kepala daerah. Jawaban, B. Tersedianya sumber daya alam, SDA, yang memadai. Soal nomor 37. Masyarakat Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persamaan. A. Nasib. B. Cita-cita. C. Budaya. D. Tempat tinggal. E. Asal keturunan. Jawaban, D. Tempat tinggal. Soal nomor 38. Ganevo merupakan pesta olahraga untuk negara-negara yang termasuk NEVO. Ganevo diadakan atas prakarsa Presiden Soekarno sebagai tandingan dari A. Olimpiade. B. Piala Dunia. C. Piala Konfederasi. D. Asian Games. E. SEA Games. Jawaban, A. Olimpiade. Soal nomor 39. Pada peristiwa G30S, PKI puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari, yaitu A. Tewasnya Ade Irma Nasution akibat tembakan para penculik. B. Lolosnya Jenderal Aha Nasution dari pembunuhan. C. Terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. D. Sekelompok militer melakukan pemberontakan dengan menyerang pos TNI. E. Ditemukannya sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat. Jawaban, C. Terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Soal nomor 40. Berikut ini perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila adalah A. Rela berkorban. B. Cinta tanah air. C. Selalu optimis dan pantang menyerah. D. Bekerja dengan pamrih. E. Membela tanah air. Jawaban, D. Bekerja dengan pamrih.